Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Putri Setiorini dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kritik sosial dari fenomena aktual yang berdasarkan teori sosial kritis pemikiran Karl Marx. Sebelum masuk pada pembahasan utama, ada yang tahu tidak apa itu teori sosial kritis? Jadi, teori sosial kritis adalah teori sosial yang berfokus pada penciptaan perubahan sosial dan menekankan pada analisis kehidupan sosial secara umum. Praktik teori ini tidak diarahkan kemanapun selain untuk merangsang perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang dimaksudkan di sini adalah terciptanya masyarakat yang adil, mandiri, serta bebas dari dominasi ideologi budaya. Selanjutnya, siapa sih Karl Marx itu? Karl Marx merupakan tokoh sosiologi pada abad ke-19 yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Namun pada masanya, Karl Marx lebih cocok disebut sebagai seorang filosof, ekonom, jurnalis, dan kritikus sosial. Nah, salah satu teori kritis pemikiran Karl Marx adalah teori konflik. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan teori konflik? Menurut Karl Marx, teori konflik dianggap sebagai bentuk perjuangan kelas. Dari perspektif ini, ia memperkenalkan konsep struktur kelas dalam masyarakat. Teori Karl Marx ini melihat masyarakat sebagai medan ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik dan perubahan sosial. Karl Marx percaya bahwa konflik sosial ini berkaitan dengan keberadaan kelompok dalam kekuasaan dan kontrol. Menurut teori Karl Marx ini, konflik kelas muncul dari benturan kepentingan ekonomi. Sebagai contohnya, dari teori konflik ini, saya mengambil salah satu fenomena sosial yang ada di Indonesia, yaitu konflik dan adanya penolakan buruh terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Unjuk rasa terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan demonstrasi tolak Omnibus Law adalah serangkaian protes yang dimulai pada Januari tahun 2020 untuk menentang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini mendapatkan protes keras dari banyak pihak. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai akan merugikan rakyat Indonesia sendiri, terutama para buruh dan pekerja, anti lingkungan hidup, mengabaikan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Demonstrasi menolak disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyak dari aksi yang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa ini berakhir dengan ricuh. Ada yang membakar ban, merusak mobil polisi, hingga merobohkan gerbang kantor pemerintahan. Untuk membubarkan massa demonstrasi, polisi menggunakan gas air mata, water cannon, dan sebagainya. Menurut fraksi Rakyat Indonesia, demonstrasi tersebut ada dikarenakan setiap ketentuan Omnibus Law menunjukkan bahwa negara mengabaikan harkat dan martabat warga negaranya dan mempercepat perusakan lingkungan. Sebagian besar investasi menyamarkan pembangunan strategis sebagai proyek percepatan mercusuar nasional yang secara efektif merampas kemampuan masyarakat untuk mencari nafkah. Selain itu, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja justru memfasilitasi keserakahan dan korupsi banyak investor hitam dengan bantuan oligarki. Oligarki adalah aliansi antara penjabat pemerintah atau pasukan keamanan dan pengusaha yang menggunakan berbagai cara untuk merebut mata pencaharian masyarakatnya atas nama memperoleh tanah untuk kepentingan umum tanpa indikator yang jelas. Omnibus Law ini pun mendukung penindasan dan kecurangan bagi kaum buruh. Jaminan pekerjaan layak dihilangkan karena outsourcing dan kontrak bisa semakin merajalela. Upah dan pesangon pun tidak mendapatkan perlindungan, sehingga akan semakin banyak kesewenang-wenangan pengusaha yang nakal. Di samping itu juga, Omnibus Law memperburuk perlindungan hak perempuan buruh. Tidak dikenalkan cuti karena haid atau keguguran karena hanya menyebutkan cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.